Hai semua, perkenalkan nama saya Alia Siraful Levi dengan NPM 2213025059. Saya dari PTI 22 kelas A. Moto hidup saya yaitu gagal itu nggak apa-apa, yang nggak boleh itu menyerah. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas UTP basis data praktikum. Nah, materi yang akan saya bahas yang pertama yaitu DDL. DDL atau Data Definition Language merupakan bahasa komputer untuk membuat dan memodifikasi struktur database. Langsung saja kita buka aplikasi Exam. Seperti biasa, kita klik Start pada Apache dan juga MySQL. Setelah semuanya terstart, kita buka Command Prompt. Seperti biasa, kita ketikkan sinteks cd c2/exam/mysql/bin. Kemudian di sini mysql spasi u put enter. Nah, di sini kita bisa menggunakan perintah /r untuk menyegerakan koneksi ke database-nya. Yang pertama, untuk membuat database, kita dapat menggunakan perintah create database. Karena kita mau buat database peserta UNBK. Lanjut, yang kedua kita mau bikin database alumni. Coba ya, alumni Semansasela angkatan 20 misal. Lanjut, kita bisa melihat database yang telah kita buat dengan perintah show databases. Nah, ini dia database yang kita udah buat, udah muncul di sini. Peserta UNBK dan alumni Semansasela 20. Lalu misal kita mau menghapus database-nya, kita bisa gunakan perintah drop database. Misal kita hapus yang peserta _UNBK. Nah, kita lihat lagi database-nya, show databases. Nah, di sini udah nggak ada, tinggal alumni Semansasela angkatan 20. Selanjutnya kita dapat membuat file pada tabel. Yang kita gunakan adalah use. Di sini nama database-nya alumni _Semansasela 20. Nah, di sini MariaDB-nya udah terganti jadi alumni Semansasela 20. Langsung saja kita create table. Tabelnya namanya biodata, coba ya. Biodata. Buka kurung, langsung aja kita isi. Di sini ada nomor, tipe datanya integer, panjangnya 5 misalnya. Primary key, koma, terus enter. Sini ada nama, tipe datanya varchar, panjangnya kita kasih 30. Selanjutnya ada alamat
tipe datanya juga varchar, panjangnya kita kasih 35 aja. Dan yang terakhir kita kasih email, coba email, tipenya juga varchar dan panjangnya misal 30. Nah, karena ini data yang terakhir, maka kita tutup kurungnya 2 kali lalu titik koma. Nah, kemudian untuk melihat file pada tabel, kita dapat menggunakan perintah des, nama tabelnya yaitu biodata. Des biodata. Nah, di sini file tabelnya ada semua nomor, nama, alamat, dan email. Kemudian untuk mengubah nama tabelnya, kita dapat menggunakan perintah name tabel biodata to, misalnya kita ganti ke identitas. Nah, seperti ini. Klik 2 lalu enter. Nah, ini sudah terganti, nama tabelnya sudah terganti. Lalu misalnya kita mau menambahkan file pada tabel, jadi kita menggunakan perintah yaitu alter table. Di sini kita tulis nama tabelnya identitas. Kita mau menambahkan apa? Add. Misal kita mau nambahin umur, tipe datanya varchar, lalu panjangnya misalnya kita mau kasih 15. Enter. Nah, kita lihat lagi coba di file pada tabelnya des. Habis itu sekarang kan udah diganti jadi identitas. Jadi di sini kita tulis identitas. Nah, sekarang udah nambah jadi ada nomor, nama, alamat, email, dan umur. Nah, kemudian untuk menghapus file, kita dapat menggunakan perintah alter table. Lalu nama tabelnya identitas, gunakan drop untuk menghapus. Nama filenya misal kita mau menghapus email, drop email, titik 2. Kita lihat lagi, des identitas. Nah, di sini tersisa file nomor, nama, alamat, dan umur. Mungkin sekian materi DDL yang dapat saya sampaikan. Kita lanjut ke materi 2. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu DML atau Data Manipulation Language. Nah, untuk membuat database-nya masih sama, yaitu create database. Nama database-nya misal alumni SMA saya, Semansa Sela, misal saya angkatan 20, gini ya. Dan untuk membuat tabelnya, kita aktifin dulu database alumni Semansa Sela 20 nya menggunakan perintah use alumni underscore Semansa Sela angkatan 20, kayak gini. Setelah itu kita bisa langsung membuat tabel dengan cara mengetikkan create table. Nama tabelnya misal kita namakan dengan identitas. Menggunakan ini ya, buka kurung. Nah, lalu di sini kita masukkan file yang mau kita buat. Misal ada nomor, tipe datanya saya menggunakan integer,
dan panjang data. Tuh. Nah, saya akan mengisikan dulu field yang akan saya buat. Nah, jika sudah sampai pada field yang terakhir, kita tutup kurung lagi, lalu klik titik 2, lalu enter. Nah, jika sudah seperti ini, maka field yang kita sudah isikan akan masuk ke tabelnya. Cara untuk menampilkan tabelnya yaitu dengan perintah dash nama tabelnya, yaitu identitas titik 2, enter. Nah, di sini sudah masuk field nomor, nama, alamat, email, nomor telepon, dan gender. Nah, sekarang kita akan memasukkan data ke fieldnya ini dengan menggunakan perintah yaitu insert into. Insert into nama datanya, nama tabelnya, identitas, value. Cara mengisikannya menggunakan buka kurung lalu menggunakan tanda seperti ini. Ini untuk nomor, kemudian lanjut untuk nama, lanjut lagi untuk alamat, jangan lupa tandanya, lalu emailnya, berikutnya nomor telepon ya, 08. Nah, dan yang terakhir gender. Di sini kita menggunakan lambang huruf aja ya, P untuk perempuan. Jika sudah, kita dapat mengetikkan tutup kurung dan juga titik koma, lalu enter. Nah, jika sudah seperti ini, maka data-data yang sudah kita ketikkan ini akan masuk ke tabelnya. Saya akan memasukkan lagi untuk data berikutnya. Yang terakhir, insert into identitas lulus 4 and
kelas SIG 21 nomor 78. Gendernya perempuan. Nah, jika sudah seperti ini, maka data yang kita isikan sudah masuk. Cara melihatnya yaitu menggunakan perintah select from ya. Jangan lupa bintangnya, from, nama tabelnya yaitu identitas, titik koma, enter. Nah, di sini kita bisa lihat ada data-datanya sudah masuk semua. Cara untuk mengupdate data, kita bisa menggunakan perintah update identitas set, langsung enter. Dan kondisiannya misal nama sama dengan Alia underscore Shira underscore Fahlevi, lalu where nama sama dengan nggak petik Alia Shira, lalu kita titik koma, enter. Nah, kita lihat apakah sudah berubah pada tabel. Select from table. Nama table ya, maksudnya select from identitas nih. Nah, di sini namanya sudah berubah dari Alia Shira, sekarang berubah menjadi Alia Shira Fahlevi. Dan kemudian untuk menghapus data, kita dapat menggunakan perintah alter table, yaitu tabelnya identitas. Kalau kita mau menghapus gender, jadi kita di sini mengetikkan drop gender. Titik 2. Nah, yuk kita lihat lagi. Select from identitas. Nah, di sini yang tadinya gendernya masih ada, sekarang udah nggak ada lagi. Lanjut, untuk menghapus keseluruhan, kita dapat menggunakan perintah yaitu delete from identitas. Nah, sudah. Maka ketika kita akan melihat lagi, select from identitas, maka di sini tidak ada lagi kosong. Baiklah, lanjut ke materi yang terakhir yaitu DCL atau Data Control Language. Nah, ini tuh digunakan untuk memanipulasi user dan juga hak akses database. Langsung saja, di sini saya akan menggunakan database yang sebelumnya saya sudah buat. Kita show database dulu. Seperti ini. Nah, kemudian saya akan menggunakan database yaitu data diri. Cara mengaktifkannya yaitu use data underscore diri titik koma dan enter. Nah, kemudian setelah ini kita bisa langsung membuat user. Saya akan membuat user dengan perintah create user, lalu nama usernya misal Alia SYR, jangan lupa tanda petik add, tanda petik lagi, dan juga terakhir localhost. Nah, di sini saya tidak akan menggunakan password, langsung saja seperti ini. Very okay, berarti sudah terbuat ya usernya. Kemudian kita lihat user yang tersedia dulu ya. Caranya adalah
select user, koma, lalu host from mysql.user, seperti ini, titik koma lalu enter. Nah, di sini ada beberapa user yang telah tersedia. Lanjut, untuk mengaktifkan atau mengizinkan mengakseskan tabel database-nya, kita menggunakan perintah grant select on data underscore diri. Ini jangan lupa titik lalu bintang, lalu di sini jangan lupa Ctrl C aja ya. Lalu di sini ada perintah to, nggak salah ya. Coba kita enter. Oke, query oke, berarti benar. Kita coba show grant-nya ya. Grant pakai s, lalu di sini for nama usernya, kita copy aja seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat grant select-nya on data diri. Nah, cara untuk membatalkan izin usernya, kita bisa menggunakan perintah yaitu revoke. Perintahnya revoke select on, nah ini sama nih, on data underscore diri, lalu titik tanda bintang. Di sini kita menggunakan usernya juga, namun tidak menggunakan tanda petik. Jadi tanda petiknya kita bisa hapus. Kita hapus tanda petiknya. Satu lagi. Nah, seperti ini. Revoke select on data diri titik bintang aliasr at localhost. Oh, jadi ini bukan. Jadi di sini from, guys, bukan. Nah, seperti ini. Revoke select on data diri from aliasr localhost. Nah, ini. Oke, query oke, berarti kita lanjut. Kita show grants coba ya. Kita show grants lagi. Berarti di sini grants-nya udah, select-nya udah nggak ada. Oke, selanjutnya untuk menetapkan penyimpanan database kita menggunakan commit. Nah, di sini langsung saja bisa commit seperti ini. Nah, lalu kita dapat setting ya, biar dia auto on, kita bisa set auto commit sama dengan on seperti ini. Oke, coba kita lihat dulu ya. Select menggunakan add 2 kali, lalu auto commit. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini auto commitnya ada satu yang aktif. Lalu untuk menonaktifkannya kita juga bisa menggunakan setting auto commit, namun di sininya kita ubah menjadi off seperti ini. Nah, coba lagi ya, kita select lagi. Nah, jadi auto commitnya 0. Dan yang terakhir, untuk membatalkan penyimpanan database, kita bisa menggunakan perintah yaitu rollback seperti ini. Nah, pesan ataupun saran untuk kalian yang ingin menggunakan DDL, DML maupun DCL ini, kalian harus paham perintah-perintahnya, harus diingat, lalu mengetikkannya jangan sampai ada yang salah atau salah ketik maupun penulisannya maupun tandanya begitu, karena ini sangat berpengaruh ya pada kinerja kita membuat database ini. Baik, sekian dari saya. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya. Saya Alia Sirafalevi. Bye.